dari tulisan oleh Yulianto dan Rinoman. Kira-kira nih judulnya nih apa sih? Boleh dulu saya? Boleh dong. Jadi jurnal yang kita bahas kali ini itu namanya analisis kesenjangan antara potensi dan anggaran pendapatan bidang hiburan di pemerintah daerah. Karena jurnal ini sebenarnya jurnal internasional, jadi kita terjemahin dulu ke bahasa Indonesia biar kita lebih paham gitu. Oke, boleh. Ini kita langsung aja masuk nih. Sebenarnya analisis kesenjangan antara potensi anggaran pendapatan pemerintah dan bla-bla-bla itu apa sih? Wait. Sebelum masuk kalau misalnya kita kenal dulu gimana? Oh iya benar. Halo, aku Sabila Ahnaf. Kalian bisa panggil aku Ahnaf. Halo, aku Andika Dwi Fadilatai. Kalian bisa panggil aku Andika. Hai, aku Sukareja Fadli, and you can call me Rere. Oke, aku Brian Donardini. Kalian bisa panggil aku Brian. Halo, aku Dela Mutia. Kalian bisa panggil aku D. Di sini kita kan bakal bahas tentang pajak hiburan, yang dimana pajak hiburan itu dipungut oleh pemerintah daerah. Namun pemerintah pusat itu tugasnya untuk mengawasi aja. Mungkin kita bisa bahas dari latar belakang artikel ini tuh apa gitu. Jadi artikel ini tuh bahas tentang kesenjangan antara potensi dan pendapatan pajak hiburan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Di sini juga kita bisa ambil jurnalnya Jadi jurnalnya dari ini ya, dari Yulianto sama Rinoman. ini tuh kayak kita ngambilnya itu untuk Indonesia, tapi kita ngambilnya untuk Pulau Jawa. Ada 6 daerah nih yang kota atau kabupatennya. Yang pertama ada daerah khusus ibu kota Jakarta, yang kedua ada Banten, yang ketiga Jawa Barat, yang keempat ada Jawa Tengah, yang kelima ada daerah istimewa Yogyakarta, dan yang terakhir ada Jawa Timur. Untuk kita bisa lihat di persentase realisasi pajak hiburannya tentang pendapatan asli daerah, ada bisa kita lihat dari tahun 2017, 18, dan 19. Yang pertama itu untuk daerah khusus ibu kota Jakarta di 2017-nya itu ada ET atau RR-nya itu dengan persentase 1,72%. Yang tahun kedua ada di tahun 2018 dengan ET-nya itu ada 1,92%. Yang terakhir ada di tahun 2019 itu ada ETR-nya 1,88%. Yang kedua ada Banten di tahun 2017 itu ada 1,21%. Yang tahun kedua ada 2018 dengan 1,59%. Dan yang terakhir 2019 dengan persentase 1,74%. Untuk daerah ketiga ada Jawa Barat dengan tahun 2017-nya ada 1,25%. Yang kedua ada tahun 2018 itu 1,63%. Dan yang terakhir ada tahun 2019 dengan persentase 1,71%. Yang keempat ada daerah Jawa Tengah itu 2017-nya ada 0,43%. Yang kedua ada di tahun 2018 ada 0,65%, dan yang terakhir di tahun 2019 itu persentasenya 0,73%. Terus yang kelima ada daerah istimewa Yogyakarta dengan persentasenya 2017-nya ada 1,27%. Di tahun keduanya ada 2018 dengan persentase 1,41%. Dan yang terakhir di 2019 dengan persentase 1,32%. Di daerah terakhirnya ada Jawa Timur dengan persentase 2017-nya ada 0,72%. Di tahun keduanya ada tahun 2018 yaitu 0,97%. Dan yang terakhir di tahun 2019 dengan persentase 1,04%. Banyak bacanya. Nah kira-kira ETR itu apa sih? Yang tadi persen itu? Itu kan pajak hiburan, di mana pajak hiburan itu tuh kayak itu kan diatur dasar hukumnya itu Undang-Undang Pajak dan Daerah Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009. Itu untuk pasal 24-nya mengatur tentang pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Yang di pasal 25-nya adalah hiburan adalah sebuah jenis tontonan, pertunjukan permainan atau keramaian yang dinikmati oleh masyarakat tapi dipungut biaya. Oh, jadi
datang konser gitu itu yang didapetin pemerintah. Tapi kan persentase tuh kayak persentase yang didapetin pemerintah gitu kan. Iya. Di sini juga kayak kita lihat dari 6 provinsi itu yang paling rendah kan di Jawa Tengah ya. Jadi persentasenya banyak ke 1%. Ini walaupun naik terus kayak 0,43, terus 0,65, 0,73 juga sampai 1 gitu. Terus di tabel yang kedua ini kita kayak bakal belajar nih, kenapa ya Jawa Tengah ini tuh pajak hiburannya rendah banget. Yang di Jawa Tengah sendiri itu kan ada kota atau kabupatennya itu sekitar 35. Mungkin bisa dibagi ke satu. Yang pertama itu ada kota Surakarta dengan NTL-nya 2,69%. Kedua ada kota Pekalongan dengan NTL-nya 2,61%. Yang ketiga ada kota Tegal dengan persentasenya 2,35%. Yang keempat adalah Semarang Kabupaten dengan persentasenya 1,67%. Yang kelima ada kota Semarang dengan persentase 1,63%. Dan yang terakhir ini ada Kabupaten Wonosobo nih. Ini yang paling rendah banget yaitu 0,03%. Itu mungkin dari pemerintah penyelenggaraan kayak hiburannya sendiri, mungkin kayak wisatanya mungkin ya itu tidak melaporkan kepada pemerintah daerahnya gitu. Banyak yang paling bergantung dari kabupaten Wonosobo. Iya benar. Mungkin kita kalau lihat dari kacamata perpajakannya ya. Ini jadi kita lihat di tahun 2017 itu pemerintah Wonosobo seharusnya mendapatkan sebesar 309 miliar guys. 309 miliar, terus tahun 2018 226 miliar, kemudian tahun 2019 238 miliar. Dan karena apa nggak yang didapetin pemerintah itu ternyata cuma puluhan juta. Jadi itu kayak ratusan miliar, tapi cuma puluhan juta. Itu cuma 0,01%, 0,02%, sampai 0,03%. Jadi mungkin kita bikin Wonosobo ini jadi paling rendah itu. Kayak dia jauh banget kayak itu sama Surakarta dia sampai 2,9, sedangkan Wonosobo 0,03 gitu kan. Nah jadi apa sih yang bikin apa ya? Jadi kok bisa timbul gitu? Itu tuh diskusi kurang para anggota dewannya. Jadi kan kayak kita tahu setiap wilayah di Indonesia kan ada anggota dewannya yang tadi besar, yang eksekutif, dan mereka tuh kurang nih dalam membahas sama topik. Mungkin mereka kayak kurang nih kayak open forum kayak gini. Guys, gini loh caranya tolak pajak, gitu loh caranya tolak pembelian, gitu. Terus juga informasinya nggak seimbang. Di mana pejabat yang mengurus pajak itu lebih mau banyak dengan potensi pajak hiburan daripada anggota dewannya. Jadi kayak anggota dewannya tuh nggak tahu dipisah nih, si anak dia sebagai anggota dewan, terus si dia sebagai orang pajaknya gitu. Dia tuh lebih tahu Wonosobo itu lebih oke nih ini bisa dibikin, bisa dicukupi, tapi aku nggak tahu gimana caranya atau iya mekanismenya buat mencapai itu gitu. Makanya tadi mungkin ratusan miliar yang harus didapatkan itu nggak tercapai gitu, bahkan nggak sampai 1%-nya kayak gitu. Ada juga nih beberapa yang bisa kita perlu lebih lanjut gitu. Ada juga ini kontribusi rendah, jadi banyak orang-orang pelaku usahanya dari yang mau rekreasi, terus di sana kan ada banyak dari tolaknya, ada gunung gitu kan, itu mereka nggak lapor gitu kayak, oh ya udah nggak lapor aja gitu. Misal mungkin mereka pendapatannya segini, lapornya segini gitu. Makanya tadi balik lagi pemerintahnya mungkin kurang mengawasi gitu adanya pengeluaran dan pemasukan si pelaku usaha ini kayak gitu. Yaitu tadi penerimaan pajak ini, penyusunan anggaran inkremental, di mana proses penetapan anggaran pajak hiburan cenderung menggunakan pendekatan inkremental yang anggaran yang diajukan ini bisa didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya, bukan pada informasi sebenarnya. Hal ini juga menyebabkan target yang dilakukan menjadi lebih rendah dan lebih mudah dicapai. Jadi kayak mereka tuh targetnya misalnya kayak tadi kan 309 miliar ya, tapi dia cuma 43 juta. Dan mereka itu anggarannya ulang itu dengan si 43 juta ini bukan melihat dari 309 miliarnya ini kayak gitu loh. Jadi kayaknya dapat bisa. Oke, jadi kan ini kita kayak aku udah tahu ya ada latar belakangnya, masalahnya itu apa, terus juga kacamata pajaknya gimana, dan sekarang tujuannya nih kira-kira gimana sih tujuannya apa kita
Sugiarto dan Rintoma ini apa sih tujuan mereka apa gitu? Kita menawarkan kontribusi akademis, dan yang keempat memberikan masukan kebijakan nih, bagaimana sih baiknya dari pemerintah pusat sama dari pihak pengelola rekreasi tersebut. Nah, ini mau dijelasin satu-satu nggak? Boleh. Jadi yang pertama ini dengan identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan. So di sini tuh penelitian kita bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan signifikan antara potensi pendapatan pajak hiburan dengan potensi yang ada, karena data itu ternyata nggak sama loh yang dari pemerintah sama yang dari pihak terus next yang kedua adalah memberikan pengetahuan praktis, di mana penelitian kita ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis antara pemangku kebijakan dengan yang ketiga yang menawarkan kontribusi akademis, di mana tuh hasil penelitian kita itu dapat diharapkan menjadi referensi dari pihak pemerintah sama pihak pengelola rekreasi tersebut, dan harapannya juga lebih baik lagi terkait dengan pengelolaan pajaknya. Nah, yang keempat atau yang terakhir di sini tuh tujuan kita untuk memahami antara penyebab dari kesenjangan pajak tersebut, karena apa? Buktinya tadi kan di data yang disebutkan 0,03%, berarti itu berapa dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Sementara di sebuah wilayah itu banyak banget permasalahan-permasalahan. Harapannya itu juga dari pendidikan kita ini buat jadi referensi dan menikmati dari pemerintah maupun tentang pihak referensi. Jadi terlepas dari pemerintah mungkin kita nggak bisa sejarah pemerintah. Kurang itu bisa aja sesimpel karena mereka kurang teredukasi, mereka nggak tahu gitu caranya gimana. Karena kan ya seperti kita tahu kalau pajak itu kan sifatnya Dari sendiri ya, kita terus kemauan kita terus mau buat melapor gitu kan, itu butuh yang namanya pendampingan gitu kan, kita tahu caranya gimana. Nah, mungkin sekarang kita lanjut ke subjek dan objek yang diteliti apa sih sebenarnya? Untuk subjek dan objek yang diteliti dalam penelitian itu, mungkin untuk subjek sendiri itu terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penetapan anggaran pendapatan pajak hiburan di pemerintah daerah Wonosobo ini. Dan hal ini itu mencakup tiga hal, yaitu pertama ada eksekutif daerah, kedua ada legislatif daerah, dan ketiga ada masyarakat dan pengusaha hiburan. Untuk eksekutif daerah sendiri itu melibatkan pejabat dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran seperti kayak kepala dinas dan staf BPKD. BPKD itu badan pengelola pendapatan keuangan daerah. Dan kedua adalah legislatif daerah, di mana hal ini juga melibatkan anggota DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam diskusi dan persetujuan anggaran ini. Dan terakhir ada masyarakat dan pengusaha hiburan. Jadi itu di sini setiap individu atau entitas yang terlibat dalam industri hiburan juga dapat menjadi objek pajak gitu. Jadi masyarakat dan pengusaha hiburan itu semua menjadi objek pajak di sini. Ada hierarkinya gitu ya, dari masyarakat terus kita naik ke eksekutif, kita naik ke legislatif gitu, dari mana masyarakat ini mereka melakukan suatu aksi gitu, mereka melakukan ini melakukan itu dengan outputnya ya dari pelaku usaha itu, terus naik ke eksekutif di mana mereka harusnya bisa lah untuk mewakili gimana sih representasi dari para masyarakat di sana gitu. Selanjutnya tadi aku menjelaskan yang untuk objek penelitiannya. Di sini objek penelitiannya juga dikatakan ada tiga hal juga. Yang pertama adalah pendapatan pajak hiburan, yang kedua adalah proses penganggaran, dan yang ketiga adalah faktor penyebab kesenjangan. Ada pendapatan pajak hiburan yang dimana hal itu fokus utamanya adalah mendalami potensi dan realisasi pendapatan dari pajak hiburan tersebut yang dibagikan oleh pemerintah di daerah tersebut. Kedua itu adalah proses penganggaran. Jadi proses penganggaran itu menganalisis proses dan dinamika antara eksekutif dan legislatif dalam menetapkan target pajak hiburan di daerah tersebut.
Dan yang terakhir, faktor penyebab kesenjangan. Jadi mengapa sih kesenjangan menjadi faktor penyebabnya? Yaitu karena hal itu termasuk perilaku opportunity, terinformasi dan fenomena pelanggaran inkremental, yang dimana hal ini mempengaruhi kesenjangan antara potensi dan budget pada pajak yang berbeda tersebut. Jadi dengan itu bertujuan untuk memahami secara mendalam antara interaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pajak hiburan yang di tingkat pemerintah daerah terutama di municipal tersebut. Balik lagi itu sifatnya opportunity. Iya, iya. Jadi kayak kita ada orang-orang yang misalnya kan opportunity itu dimana itu sebuah celah gitu kan, nggak bayar pajak atau kayak gitu mungkin kalau kita lihat jeleknya. Dan tadi hasil yang dibahas anak tuh ternyata diuji pakai yang namanya uji validitas, di mana uji validitas ini menguji keabsahan data yang digunakan kredibilitas, reliabilitas, dan cek dalam penyusunan wawancara dan penelitian melakukan tanya jawab. Jadi kayak ada briefing gitu kan, peneliti sama mungkin ya tadi entah itu dari masyarakat, dari subjek dari peneliti gitu kan, jadi kayak ada masyarakat, ada gelas-gelas, ada eksekutif kayak gitu. Oke guys, jadi ada beberapa yang mungkin FYI aja buat kalian ya. Kira-kira tuh apa aja sih yang dimaksud pajak hiburan? Itu ada kalian yang kenain pajak hiburan, ada nonton film, terus ada pegelaran seni, musik, tari, terus juga busana, jadi kayak walk gitu, fashion show, ikan, binaraga dan sejenisnya. Banyak lah ya. Lebih bisa dikenal kalau itu tuh kegiatan sama hobi gitu ya. Orang biasanya suka nonton film, ada yang suka musik, ada yang suka lihat, juga yang suka akrobat. Oh ternyata kalau kita nonton ini, ntar kita dikenain pajak dan itu berpengaruh gitu dalam Suatu ya enggak. Jadi udah lah ya, kayak kita banyak menontonnya. Kalau kita kesimpulan orang yang kesimpulan dari kita semua. Ya, jadi pas aku tadi diem sendirian itu aku merangkum semua obrolan kalian biar aku itu bisa merangkum semua. Jadi dari susah. Oke, kesimpulannya kalau misalnya kalian nggak paham, kalian langsung skip aja ke bagian bagian yang dibilang kesimpulan garis besarnya. Ya, di sini aku menemukan ada 5 poin penting yang terlintas di aku pas tadi sambil kalian ngobrol aku nanti. Oke, jadi poin yang pertama mungkin ada kesenjangan di pajak hiburan. Terdapat kesenjangan signifikan antara potensi dan nilai pajak hiburan yang dibayarkan oleh Solo yang disebabkan karena proses penganggaran yang tidak memadai. Jadi ada kesenjangan itu di bagian pendapatan pajak hiburan kayak gitu. Itu kenapa tadi sampai angka yang kecil banget, sampai 0,3, bahkan nggak sampai satu nggak sampai itu dari suatu kalau saja jauh banget. Itu boleh selain itu mikro. Kedua, ada diskusi anggaran yang terbatas. Proses diskusi anggaran legislatif tidak dilakukan secara mendalam dengan fokus lebih pada penganggaran sehingga anggaran pajak hiburan tidak mendapat perhatian yang cukup. Ada sedikit miskon antara bentuk pajak dan usaha itu yang menyebabkan tuh anggarannya kok cuma segitu aja, dan makanya lebih mungkin diskusinya lebih yang ketiga, poin ketiga yang itu perilaku oportunistik dan asimetri informasi. Eksekutif memiliki informasi yang lebih baik mengenai potensi pajak hiburan, tetapi seringkali tidak menggunakannya dengan optimal. Ini menciptakan asimetri informasi yang merugikan proses penganggaran. Jadi perilaku oportunistik itu sangat bikin menghambat kita menciptakan asimetri informasi yang merugikan lainnya untuk proses penganggaran tersebut. Dan yang keempat, pendekatan penganggaran inkremental. Penggunaan pendekatan inkremental dalam penyusunan anggaran mengakibatkan target yang ditetapkan lebih rendah dari potensi yang sebenarnya, menghambat optimasi pendapatan. Yang paling terakhir mungkin ada rekomendasi untuk perbaikan. Jadi
Penelitian ini merekomendasikan peningkatan dalam proses penganggaran, termasuk diskusi yang lebih mendalam antara eksekutif, legislatif, serta perlunya survei untuk mengevaluasi wajib pajak hiburan secara akurat. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dalam pengelolaan pajak hiburan, serta perlunya transparansi atau garis miring kejujuran dan akurasi informasi dalam proses penganggaran untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jadi mungkin yang pentingnya nih perlu kembali transparansi dan juga mungkin diskusi lagi deh untuk ke depannya. Mungkin itu aja sebenarnya bisa aku lakukan dari teman-teman diskusi dan aku banyak ini yang kamu teman. Oke, jadi mungkin itu aja sebuah interview yang kita berikan gitu ya. Mungkin itu kami dari kelompok bejur atau sudah menyampaikan terima kasih telah menjawab kami menyempatkan waktunya untuk teman kami, semoga bermanfaat. So, see you guys. See you.